mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini ada soal. Di soal itu tertulis network yang diberikan itu 192.168.100.0/24. Oke, tunggu sebentar. Setiap LAN itu membutuhkan minimal 25 host. Ada koreksi antara R1 dan R2 yang juga membutuhkan alamat IP. Kemudian kita lihat topologi di sebelah sini, yaitu PC1, S1, dan R1 itu ini satu jaringan membutuhkan satu subnet. Kemudian di LAN kedua, yaitu PC2, S2, dan R1 itu ini di jaringan kedua, totalnya ada 2 subnet. Kemudian di LAN ketiga, yaitu PC3, S3, dan R2, totalnya 3 subnet. Dan di LAN keempat, yaitu PC4, S4, dan R2, itu totalnya 4 subnet. Di sini router 1 dan router 2-nya walaupun ini tetap merupakan satu network sendiri, tambahan satu subnet, jadi ada 5 subnet. Untuk jawaban yang A. Kemudian sekarang kita lihat network yang awal, yaitu 192.168.100.0/24. Kita meminjam 3 bit yang B. Kemudian karena meminjam 3 bit, jadi 2/3 itu sama dengan 8 untuk jawaban yang C. Kemudian host yang tersisa yaitu kan 32, 24, 3, jadinya 5 bit. Rumusnya itu 2 pangkat N dikurang 2, jadi 30. Ya, jawabannya yang D itu 30. Oke, langsung saja kita mengisi ini subnet table. Nah, ini di soal itu kan ada subnet number, subnet address, first usable host, last usable host, dan broadcast. Tadi kita sudah dapat subnet busnya /27, yaitu 255.255.255.224. Karena subnet busnya itu 224, maka increment local subnetnya adalah 256 dikurang 224, yaitu 32. Artinya setiap subnet itu bertambah 32. Jadi urutannya subnet 0 itu 192.108.100.0, subnet yang pertama 192.108.132, yang ke subnet kedua itu 64, ini saya bacain akhirannya. Dan subnet yang ketiga yaitu 96, subnet yang keempat 128, subnet yang kelima 160, subnet yang keenam 192, dan subnet yang ketujuh 224. Untuk mengisi yang first ini, pas pertama itu selalu ditambah 1. Jadi kan tadi yang 0 itu 0, jadi 192.108.100.1. Seperti itu. Dan untuk yang host akhir itu dikurang 1. Jadi tadi kan saat ini yang 32 berakhirnya di 32, maka broadcast subnet yang pertama itu menjadi akhirannya 31 dan host terakhirnya 30. Seperti itu. Saya bacain
ini 192.168.100.0 yang firstnya akhirannya 1, yang lastnya akhirannya 30 dan broadcastnya akhiran 30. Kemudian untuk yang subnet sampai ke 7 itu mungkin tidak usah ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu assign the subnet to network shown in the topology. Di bagian ini kita akan menentukan IP mana yang dipakai oleh R1, R2, S1, S2, S3, S4, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu mengisi addressing table, yaitu ini. Oke, kita lanjut. Di soal itu ada instruksi mana tadi? Assign subnet 0 to the network attached to R1G0/0. Artinya subnet 0 itu dipakai untuk jaringan PC1, S1, dan R1. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan ini harus menggunakan IP dari subnet 0. Sekarang untuk mengisi addressing table-nya nggak bisa diisi ya, bisa diedit, saya jelasin aja. Oke, sekarang soal juga memberi aturan router flexible IP karena subnet 0 adalah networknya akhiran 0, firstnya 1, last hostnya 30, dan broadcastnya 31, maka R1G0/0 memakai host yang pertama. Pusing ya kalau dijelasin, nggak bisa dicatat. Kita langsung mengeksekusi ininya aja kali ya. Kita konfigurasi routernya. Oke, kita klik yang R1, kemudian kita buka CLI-nya. Kita enter aja. Kemudian kita ketik enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masuk ke interface G0/0. Nah, dia udah masuk. Kemudian kita berikan IP address 192.168.100.1. Kemudian untuk broadcastnya 25.255.224. Oke, kemudian kita aktifkan interface-nya dengan no shutdown. Oke, kemudian kita exit. Tuh, mana lagi?
masuk ke interface dulu. Interface K0 space 0. Tadi nggak usah exit ya. Dan kita berikan IP address 192. Ini kita masuk ke interface ya. Kalau tadi kan masuk ke ini router 168.100.1, kemudian broadcastnya 255.255.255.4. Dan kita no shutdown. Apakah ada yang salah? Kok benar kok? Jadi kita exit aja. Kemudian kita masuk lagi ke interface K0/1, isi IP address-nya. Emang ada yang salah? Nggak ada kok, benar. Oh, yang tadi kan udah diisi nih, tapi kita isi lagi. 192.168.100.33. Kemudian broadcastnya 255.255.255.254. Oke, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface yang S0/0/0. IP-nya IP address 192.168.100.129. 255.255.255.254. Oh, shutdown. Oke, kita exit. Kemudian kita end. Kemudian kita simpan. Oke, sudah untuk yang R1. Kemudian kita masuk ke R2. Kok nggak bisa ya?
bentar ya saya buka AI dulu. Coba kita ping apakah udah berhasil. Masih ada yang salah guys. Ini tadi yang R2 kok nggak bisa ya. Oke, kita coba ya. Kita foto. Kenapa ya? Bisa ya? Padahal mah kok belum mencet apa-apa. Gimana mau ngerjain? Oke, karena ini error, seharusnya kan kalau saya buka ini langsung kayak muncul kayak gini nih. Nah, kayak gini, tapi ini nggak bisa. Kurang lebih caranya sama seperti di R1, kita mengisi IP address-nya buat broadcast-nya seperti itu. Baru setelah kita isi dengan cara yang sama pada R1, saat kita melakukan ping, maka dia ping akan berhasil. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf karena ada kesalahan pada R2 ini nggak bisa diklik. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.